Hai gengs, kali ini aku bakalan ngebawain alur cerita Freddy vs Jason. Bercerita tentang seorang pembunuh berdarah dingin yang jadi arwah penasaran dan merencanakan kemunculannya kembali dengan membangkitkan jasad pembunuh lain yang bernama Jason. Monster bertopeng yang tak segan-segan membunuh siapapun yang ditemuinya. Dia dimanfaatkan oleh arwah jahat Freddy yang ingin kembali eksis menebar teror di wilayah Springwood. Berikut adalah alur cerita Freddy vs Jason. Let's check this out. Di suatu rumah di Elm Street nomor 1428, 3 orang gadis sedang berkumpul. Ada Kip, Kia, dan Lori yang dijelaskan berumur sekitar 14 tahunan. Di luar rumah, Jason sudah menunggu dengan pedangnya. Lalu mereka kedatangan 2 tamu lainnya, yaitu Trey, pacar Kip, dan Blake, cowok freak yang SKSD dengan Lori. Malam itu hujan lebat dan mati lampu. Trey dan Kip sibuk mencangkul di lantai atas. Sementara 3 lainnya ada di bawah muter-muter rumah gak karuan. Saat Kip mandi, Jason mendatangi Trey dan main pedang-pedangan. Keluar dari kamar mandi, Kip histeris begitu melihat Trey sudah KO di atas ranjang yang remuk. Mereka segera memanggil polisi yang kebetulan sedang patroli. Tak lama berdatangan petugas-petugas lain. 2 orang polisi membicarakan tentang tragedi rumah Lori di masa lalu dan menyebut Freddy Krueger, nama yang tabu diucapkan di wilayah Springwood. Sialnya, Lori terlanjur mendengar percakapan mereka. Di kantor polisi, teman-teman Lori dijemput orang tua masing-masing. Hanya Lori yang tinggal sendirian karena ayahnya ada di luar kota. Lori berusaha keras mengingat siapa orang yang disebut 2 polisi tadi. Begitu ingat namanya, Freddy, dia masuk ke alam mimpi dengan orang-orang menyeramkan. Dan terakhir dia sempat melihat Freddy sebelum terbangun. Di rumah Blake, pria itu bertengkar dengan ayahnya karena stres Trey mati tragis. Tak lama, nasib dia dan juga ayahnya sama tragisnya di tangan Jason. Beralih ke RSJ Westin Hills, ada pasien bernama Mark dan Will yang sedang mengantri obat hipnosil. Setelah melihat berita di TV tentang pembunuhan di Elm Street 1428, Will panik karena Lori ada di sana. Dia cinta pertama Will. Tengah malam, Mark nekat berbuat rusuh. Itu semua dia lakukan untuk mengambil kunci dari penjaga, agar dia dan Will bisa melarikan diri dari Westin Hills. Lori memutuskan untuk pergi ke sekolah agar dia bisa bertemu teman-temannya. Sampai di sekolah, dia mendengar kabar kalau Blake juga mati tragis. Di lorong sekolah yang padat, Lori mulai meracau tak jelas tentang monster yang mendatanginya di dalam mimpi. Di saat yang sama datang Mark, menambah cerita menakutkan tentang Freddy. Untung Will datang, menghentikan Mark, dan Lori pingsan karena kurang tidur. Di ruang UKS, Kia yang menemani Lori mengalami mimpi menyeramkan saat dia terlelap sebentar. Will dan Mark pergi ke perpustakaan kota untuk mencari tahu siapa itu Freddy Krueger. Di sini mereka tahu kalau pihak kepolisian sengaja mengurung mereka di Westin Hills agar teror Freddy tidak menyebar luas dan membuat iblis itu semakin kuat. Lori dan teman-temannya bergabung di pesta miras anak-anak gaul Springwood. Di lapangan di tengah ladang jagung, mereka sibuk bermaksiat.
Kip yang teler berkeliaran masuk ke rimbunan pohon jagung. Dia sudah tak sadar dan mimpinya dikendalikan oleh Freddy. Di dunia mimpi itu, Freddy dengan gembira menyiksa Kip. Dengan semangat juga salah satu anak teler main grepe-grepe Kip. Sebelum akhirnya dia jadi korban Jason. Begitu juga Kip. Freddy marah karena Jason mencopot calon korbannya. Sekarang giliran Jason yang berpesta. Dia main perang-perangan dengan tubuh yang terbakar. Banyak prajurit kalah di tangannya. Kini Will, Lori, Kia, Linderman, dan si Gondrong berhasil melarikan diri dengan mobil van. Mereka turun di rumah masing-masing. Will memberitahu Lori tentang ayahnya yang membunuh ibunya. Melihat Will dan Lori bersama, ayah Lori menarik Lori ke dalam rumah. Lori yang kurang puas dengan penjelasan ayahnya nekat kabur. Untung dia ketemu Will. Keduanya lalu pergi ke rumah Mark. Waktu itu Mark ternyata ketiduran. Didatangilah dia sama si Freddy. Karena kekuatan Freddy udah lumayan kembali, efek sisaan di dalam mimpi membunuh Mark. Pak polisi Stubbs yakin kalau yang melakukan pembantaian di ladang jagung adalah Jason Voorhees dari Crystal Lake. Dia lalu pergi mencari rombongan Lori. Mereka menyimpulkan kalau Jason dihidupkan oleh Freddy untuk menebar teror dan membangkitkan kenangan tentang Freddy. Dengan itu, Freddy dapat kekuatan untuk eksis lagi. Lori sempat ketiduran. Dia ditemui Freddy. Sesaat sebelum bangun, Lori sempat menarik kuping Freddy. Dan kuping itu terbawa di alam nyata. Jadi dapat disimpulkan, kalau ada yang membawa Freddy keluar dari alam mimpi, kemungkinan iblis itu dikalahkan akan lebih besar presentasinya. Kini misi mereka adalah masuk ke Westin Hills untuk mengambil hipnosil, agar mereka tetap bisa istirahat tanpa bertemu Freddy, karena hipnosil adalah obat untuk menekan mimpi. Sesampainya di Westin, mereka berpencar untuk mencari hipnosil. Si Gondrong yang malah nyebat barang haram dirasuki sama Freddy. Dia buang semua hipnosil tanpa bersisa. Pak polisi Stubbs tumbang karena kesetrum di ruang kendali. Si Gondrong yang masih kerasukan Freddy pun menyuntikkan obat bius ke Jason, dan dia mati di tangan Jason. Jason yang pingsan masuk ke dalam mimpi. Dia disiksa Freddy tanpa ampun. Dan ini adalah rencana Lori dan teman-temannya. Lori akan masuk ke dalam mimpi dan menarik Freddy keluar ke dunia nyata, di mana Jason yang akan melawan iblis itu. Begitu masuk di dalam mimpi, Lori melihat masa lalu Jason yang menyedihkan. Untung tak untung, Jason berhasil siuman sebelum dibunuh Freddy di dalam mimpi. Kini tinggal Lori bersama Freddy sendirian di alam mimpi. Sampai akhirnya Lori bisa membawa Freddy keluar dari alam mimpi. Pertempuran epik pun terjadi antara Freddy dan Jason. Linderman tewas kehabisan darah. Kia pun tewas karena disabet sama Jason. Freddy dan Jason kembali bertarung. Dermaga diledakkan oleh Lori. Si Freddy ini susah sekali buat mati. Dia matinya karena ditusuk Jason dengan cakarnya sendiri dan dipenggal oleh Lori. Lori dan Will selamat walau luka-luka parah.
Esoknya, Jason masih hidup dan keluar dari danau. Film pun selesai.